Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian ditawari oleh sistemnya. Tuan rumah, sekarang Anda dapat segera menyerap metode Dao pemahaman guntur ilahi. Namun dalam proses pemahamannya, tuan rumah harus menahan tekanan tangga ke-9, apakah Anda ingin menyerapnya? Tanpa ragu Ningtian langsung menyuruh sistem untuk mulai penyerapan. Panel sistem kembali memberitahukan, terdeteksi bahwa tuan rumah sedang menyerap metode pemahaman Dao guntur ilahi. Memahami dengan kecepatan 10 kali lipat. Tuan rumah mohon tunggu sebentar. Setelah pemahaman dimulai, kilatan-kilatan petir mulai menyambar dari yang biasa saja, sampai tiba-tiba membentuk angin tornado bergabung dengan petir yang sangat besar. Membuat luapan energi yang begitu kuat, sampai orang-orang di sekitar terkejut, dan sedikit menjauh karena fenomena yang sangat mengerikan ini akan sangat berbahaya. Astaga, angin dan guntur berubah. Bukankah ini adalah fenomena legendaris yang hanya muncul saat mencapai tangga ke-9? Tapi mengapa hal ini terjadi pada tangga pertama? Putri Yueling pun kebingungan dengan kejadian tersebut. Master Nanyan, apa yang terjadi? Aku tidak terlalu paham, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ningtian ditekan dengan aura guntur dan angin yang terus menerpa dirinya. Ningtian pun mencoba menahannya dengan vena naga guntur juga yang ada di dalam tubuhnya. Untungnya aku diberkati dengan guntur sebelumnya, dan memiliki vena spiritual guntur di tubuhku. Jika tidak, aku mungkin tidak akan mampu menahannya. Ningtian langsung mengeluarkan spiritual naga gunturnya, terlihat ada banyak naga yang terpancar keluar dari tubuhnya. Teknik Ningtian dilihat semua orang yang membuat mereka sangat terkejut. Dalam badai guntur ini, kultivator ranah celestial mungkin akan meninggal di dalamnya, tapi dia tidak, pertahanannya sangat kuat. Putra Suci khawatir dengan kondisi Ningtian, dia berteriak sangat keras. Patriark, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Panel sistem bermunculan, memberitahukan atas keterkejutan semua orang. Anda mengejutkan para kultivator di kota Shenzhou. Hadiah pil penangkal guntur, setelah meminumnya, Anda dapat menahan sebagian efek guntur. Hadiah tambahan, Anda menerima pil penyembuhan ajaib, yang dapat memulihkan luka Anda dengan cepat setelah meminumnya. Tidak berlama-lama, Ningtian langsung menggunakan kedua pil tersebut. Sistem, gunakan pil penangkal guntur dan pil penyembuhan. Dengan perlindungan vena spiritual naga guntur, tambah memakan dua pil dari sistem, Ningtian dengan sangat mudah menaiki setiap anak tangga tanpa rasa takut, dan tanpa terasa berat baginya. Sangat cepat Ningtian berjalan, sampai tiba dia di tangga ke-8, dan sistem memberitahukan. Tuan rumah berhasil memahami Dao guntur ilahi. Tingkat pemahaman saat ini tahap awal. Ningtian berdiri tidak bergerak di tangga ke-8 dan ia bergumam di dalam hatinya. Tangga ke-8 yang sama sulitnya dengan mendakin ke langit, jadi apakah tangga ke-9 titik-titik? Tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat keras dari bawah. Tangga ke-8, dia telah mencapai tangga ke-8. Ini belum berakhir, lihat sepertinya dia ingin terus naik. Apa? Tangga ke-9? Ini tidak mungkin, siapa dia? Panel sistem kembali muncul. Anda mengejutkan semua orang dan diberi hadiah tambahan 1 poin pemahaman Feng Lei Dao. Saat ini pencapaian Anda di Feng Lei Dao sedikit meningkat. Lanjut Ningtian berkata di dalam hatinya. Ada banyak orang di sini, dan karena aku telah memperoleh metode pemahaman Feng Lei Dao, tidak perlu menginjak tangga ke-9, ini akan menyelamatkanmu dari kesulitan. Meski terlihat Ningtian mampu menginjakan kaki di tangga ke-9, namun dia tidak melanjutkan sampai akhir. Ningtian memilih kembali menuruni tangga. Banyak orang yang kecewa dengan apa yang dilakukan Ningtian. Sepertinya itu batasnya, karena kultivasinya dia tidak bisa melangkah ke tangga ke-9. Tapi dia telah menginjak tangga ke-8, dan kecuali tangga pertama yang agak aneh, tekanan dari ke-7 tangga itu menjadi mudahkan. Putra Suci Tianbao sangat bangga melihat pencapaian Ningtian. Setelah dia melangkah ke tangga ke-8, bukankah dia bisa makan malam dengan Putri Yueling? Terlihat orang-orang yang sangat marah, tidak menerima seorang putri harus ditemani dengan sosok Ningtian yang sekarang. Aku tidak akan mengizinkannya, aku tidak akan pernah membiarkan Putri Yueling makan dengan pria jelek seperti itu. Ini ibarat bunga indah yang menempel di kotoran sapi. Sangat marah, aku sangat marah. Ningtian dengan elegan dan dingin mengajak Putra Suci untuk pergi meninggalkan tempat ini. Ayo kita pergi. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata,
Tuan Muda Ning, apakah kamu benar-benar ingin pergi seperti ini? Ning Tian menjawab sambil membayangkan Luo Wuqing. Dia tidak secantik istriku, jadi mengapa aku harus makan malam bersamanya? Oh iya, istrimu memang cantiknya tiada taraf. Mendengar perkataan Ning Tian, orang-orang di sana sangat murka, mereka langsung marah besar kepada Ning Tian. Dasar pria yang tidak bisa membedakan mana hal yang bagus atau tidak, memangnya istrinya secantik apa sih? Ini sangat konyol, apakah istrinya sebanding dengan wanita yang paling cantik di benua Tianling, yaitu permaisuri sekte iblis surgawi? Ning Tian tidak memperdulikan ocehan orang-orang yang mencemoohinya, ia terus berjalan untuk keluar dari area tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara pelan nan lembut, yang mengundang secara pribadi kepada Ning Tian. Rekan Tao, silahkan pergi ke gedung kecil dan makan malam bersama Yueling. Perkataan Putri Yueling membuat semua orang langsung menoleh ke arahnya, terkecuali Ning Tian yang mengabaikannya. Ning Tian menjawab dengan singkat dan padat. Tidak ada waktu. Dengan ramah Yueling bertanya, kapan rekan Tao memiliki waktu luang? Namun Ning Tian masih acuh tak acuh. Itu tergantung pada suasana hatiku. Kejadian ini membuat Putra Suci dan orang lainnya sangat terkejut dengan sikap Ning Tian. Dengan sikap dingin Ning Tian, membuat Yueling penasaran dengan sosok Ning Tian. Berapa banyak putra suci dan pangeran yang berbondong-bondong mendatangiku, ini sangat menarik, bahwa ada laki-laki yang tidak tertarik kepadaku dan menolak ajakanku. Tidak berselang lama, tiba-tiba muncul seseorang yang beraura ungu dari belakang Putri Yueling. Orang tersebut adalah penguasa ketiga kerajaan ilahi tertinggi. Dengan tatapan tajam dan raut wajah serius orang itu berkata, Yueling, apakah seseorang baru saja menginjak tangga ke-9 dari tangga Feng Lei? Jangan khawatir, kamu bisa berbicara langsung, tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Yueling menjelaskan kepada orang tersebut. Tidak ada yang menginjakan kaki di tangga ke-9, tetapi ada satu orang yang mencapai tangga ke-8. Penguasa ketiga sangat terkejut, ia berkata di dalam hatinya. Baru saja aku merasakan reaksi keras dari tangga ke-9 Feng Lei. Lanjut ia berkata kepada Yueling. Tangga ke-8 bukanlah hal yang aneh, baiklah. Ia pun pergi kembali, dan Yueling berbisik kepada nenek tua. Master Nanyan, bantu aku memeriksa latar belakang teman putra suci Tianbao ini. Si nenek pun menyanggupi permintaan Putri Yueling. Baik, singkat cerita hari pun mulai senja. Patriark, mengapa kamu menolak ajakan Putri Yueling? Apakah kau bodoh? Menginjak tangga ke-8, dan putri kerajaan bersedia makan malam bersamamu. Putra suci baru menyadari alasan kenapa Ning Tian tidak meneruskan sampai tangga ke-9 dan menolak ajakan Putri Yueling. Maksud Anda Putri Yueling punya motif tersembunyi. Terlepas dari apakah dia memiliki motif tersembunyi atau tidak, itu hal bagus untuk menolaknya. Seperti yang diharapkan dari Patriark, kamu dapat memikirkan masalah seperti ini, aku sungguh. Ning Tian langsung menyela perkataannya. Berhentilah menyanjungku, cepat cari penginapan untuk beristirahat. Jangan khawatir, Patriark baru saja memilih penginapan dan mengikat kudanya di sana. Setelah Putra Suci melihat ke arah yang ia tunjuk, betapa terkejutnya dia, karena kudanya telah menghilang. Di mana kudaku? Putra Suci menangisi kuda kesayangannya. Kuda-kudaku, bajigur mana yang mencuri kudaku? Awas saja aku akan menemukanmu. Berhentilah berteriak, ayo kembali dan bersiap untuk pelelangan dulu. Ning Tian menyeret paksa Putra Suci Tianbao. Singkat cerita malam pun telah tiba. Ning Tian yang berkultivasi di kamar penginapan, yang auranya sampai menyinari seluruh ruangannya. Setelah selesai ia pun menghela nafas, lalu memperhatikan telapak tangannya yang diselimuti aura petir. Dengan Feng Li Dao ini perjalananku tidak sia-sia. Akan lebih baik lagi jika ada dua jenis bahan yang aku inginkan pada lelang besok. Singkat cerita di keesokan harinya, diperlihatkan tempat acara pelelangan Tianbao diselenggarakan di dalam paviliun Tianbao. Acara akan segera dimulai, di luar paviliun juga sudah banyak orang untuk mengikuti pelelangan, ataupun yang hanya menonton saja. Di dalam paviliun sudah ada Ning Tian dan Putra Suci Mahkota yang menuju ke ruangan pelelangan. Meskipun seringkali ada lelang besar dan kecil di kota Sanzu, jika menyangkut harta surgawi dan obat duniawi, tidak ada yang bisa menandingi lelang Tianbao. Tuan Muda Ning, lihat tempat pertama, hampir semuanya adalah kekuatan teratas di domain Tianling.
Ada juga beberapa tempat pribadi di lantai 2, yang hanya dibuka untuk beberapa orang khusus. Lanjut putra suci berkata kepada Ningtian, "Patriark, izinkan aku memberitahumu, menurut statusmu, kamu bisa masuk tempat kedua. Tujuanku hanya mengamati, aku bisa duduk di mana saja. Seperti yang diharapkan dari patriark, rendah hati dan baik." Putra suci selalu salah paham, dengan cara berpikirnya terhadap Ningtian. Ningtian bergumam di dalam hatinya, "Bagaimana jika identitasku terungkap dan diburu lagi?" Semua orang yang berdatangan di pelelangan sudah menduduki kursinya masing-masing, begitupun Ningtian sudah duduk di kursi kelas biasa, bukan yang mewah untuk ia duduki. Tanpa diduga, ada cukup banyak kekuatan besar dan kecil di kerajaan ilahi. Ya, tapi sejauh yang aku tahu, hanya ada tanah suci Xiaoyao kerajaan ilahi tertinggi, dan sekte abadi pedang dengan kekuatan Kaisar Agung. Tetapi untuk sekte tersembunyi itu, tidak lama putra suci berbincang dengan Ningtian, seseorang mengumumkan dengan keras. Putri Yueling telah tiba. Terlihat Yueling berjalan paling depan, dengan ditemani dua orang yang mengikuti di belakangnya. Tanpa diduga, orang yang datang atas nama kerajaan ilahi tertinggi kali ini, sebenarnya adalah Putri Yueling. Ningtian bergumam di dalam hatinya, sambil memperhatikan Yueling yang berjalan anggun di hadapannya. "Aku benar-benar bertemu dengannya lagi di sini." Yueling masih menggunakan cadar yang menutupi sebagian wajahnya, namun ia masih terlihat cantik meski tidak sepenuhnya terlihat jelas. Yueling sudah menduduki kursinya, dengan menumpangkan satu kakinya sehingga ia terlihat seksoi, dan Master Nanyan berkata kepadanya, "Putri, informasinya benar, orang ini memang ada di pelelangan, mengapa kita tidak pergi dan menyapanya? Jangan terburu-buru, mari kita lihat situasinya dulu." Tidak lama terlihat hentakan kaki seorang perempuan dari atas panggung, dia adalah yang akan menjadi host di acara pelelangan. Sosok perempuan yang menjadi host juga tidak kalah cantik dan seksoi, dari seorang Putri Yueling. Host tersebut menyapa para tamu yang hadir dengan ramah. "Maaf telah menunggu lama sekali." Kedatangan host tersebut membuat kaum pria sangat bersemangat karena dengan kecantikan dan kemolekannya. Sister Tian Mei yang menjadi host pelelangan hari ini, jadi tentu saja kita bisa menunggu. Sister Tian Mei, kamu jadi semakin cantik. Untuk Sister Mei, kita bisa menunggu selama yang kamu mau. Putra suci Tian Bao sangat terpesona oleh sosok Tian Mei. Dia adalah host lelang terbaik di paviliun Tian Bao, namanya Tian Mei, dan kami semua memanggilnya Sister Tian Mei. Ningtian menatap dengan serius, ia hanya berkata di dalam hatinya, "Bukankah host lelang adalah orang kuat di ranah celestial? Kekuatan paviliun Tian Bao tidak bisa diremehkan." Lanjut ke acara pelelangan, host Tian Mei mulai menyapa dan akan bersiap untuk memulainya. "Sekarang semua orang ada di sini, kemudian aku mengumumkan bahwa lelang paviliun Tian Bao ke-328 akan dimulai sekarang." Tian Mei memanggil seorang asisten yang membawa sebuah barang lelangan. "Silakan tawar item lelang pertama." Belum diperlihatkan, namun tiba-tiba Ningtian sangat terkejut dan menatap tajam. Itu, barang pertama yang diperlihatkan adalah buku seni bela diri tingkat menengah, telapak angin dan guntur. Harga awal adalah 1 juta koin spiritual. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 50.000 koin spiritual. Tidak lama item tersebut diperlihatkan, sudah langsung banyak orang yang menawar. 1 juta, dari belakang saling sambut teriakan menawar. 1.100.000, 1.500.000, Ningtian berkata di dalam hatinya. Benar saja, itu teknik Feng Li Dao. Tapi untuk harganya, sebelum berangkat, istriku memberikan cincin penyimpanan, dan mengatakan dia memiliki beberapa koin spiritual. Ningtian mengeluarkan cincin penyimpanannya, lalu ia memeriksa isi koin dulu, untuk memastikan uangnya cukup atau tidak. Setelah ia melihat isi di dalam cincin penyimpanannya, terlihat ruang penyimpanan gelap, namun tiba-tiba ada cahaya yang sangat menyilaukan, membuat Ningtian memalingkan pandangannya sesaat. "Silau sekali, aku akan menjadi anak yang baik istriku." Lalu Ningtian membuka matanya secara perlahan, dan betapa terkejutnya dia, setelah melihat ruang penyimpanan di dalam cincin tersebut, yang dipenuhi dengan gundukan-gundukan koin spiritual yang sangat banyak. Ningtian tidak bisa menahan kegembiraannya, sampai ia berlarian ke sana kemari dengan wajah yang berbinar-binar. "Istriku sangat kaya, sistem bantu aku menghitung berapa jumlah koin spiritual yang ada di sini."
Saking banyaknya Ning Tian menyuruh sistem untuk menghitung total keseluruhan koin yang diberikan Luo Wuqing. Jumlah koin spiritual sekitar 1 miliar. Kirain jumlah uangnya akan mencapai 271 triliun. Lanjut ke ceritanya. Anda bisa membeli apa saja menggunakan koin spiritual ini. Terima kasih istriku. Hari ini untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan nikmatnya dilimpahi uang. Mulai sekarang, Ning Tian pun tidak akan ragu untuk menawar dengan uang yang begitu banyaknya. Penawaran di acara pelelangan terus berlanjut, setiap orang menambahkan terus-menerus, sampai berhenti di beberapa saat di nominal 1,6 juta. Wah, persaingan dalam lelang ini sangat ketat. Diperlihatkan orang yang tersenyum menakutkan ini, adalah pemimpin Sekte Menzu. Pemimpin Sekte Menzu menawar 1,6 juta, apakah ada orang lain yang ingin menawar di atasnya? Putra suci Tianbao sampai keringat dingin, mendengar puncak penawaran sebuah teknik sampai semahal itu. Meskipun telapak tangan angin dan guntur adalah seni bela diri tingkat menengah, persyaratan pelatihannya sangat ketat, kau harus menguasai kekuatan angin dan guntur, jika tidak, keterampilan itu tidak akan berguna sepenuhnya. Harga 1,6 juta sudah batasnya. Tuan Muda Ning, kenapa kamu linglung? Apakah kamu kekurangan uang? Kamu dapat yakin akan hal ini, jika Patriark menyukai sesuatu dan uangnya tidak cukup, aku Zhu Yuanbao, pasti akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba Ning Tian menawar teknik tersebut dengan nada menggema. 1,65 juta. Perkataan Ning Tian membuat Yuanbao sampai memuntahkan minumannya, saking terkejutnya dia. Tuan Muda Ning, pemimpin Sekte Menzu yang geram, dia pun tidak mau kalah bersaing untuk mendapatkan buku teknik itu, dia pun menaikkan lagi tawarannya menjadi 1,8 juta. Ning Tian dengan sangat santai menambahkan juga menjadi 1,85 juta. Pemimpin Sekte Menzu sangat marah, dia berteriak dengan meningkatkan tawarannya menjadi 2 juta. Ning Tian selalu menambahkan di setiap pemimpin Menzu menaikkan tawarannya. 2,5 juta. Saking kesalnya pemimpin Menzu sampai menggebrak meja dengan penuh amarah. Namun itu penawaran di atas 2 juta sudah batasannya untuk menawar buku teknik tersebut. Lupakan saja, telapak tangan angin dan guntur ini milikmu. Host Tian Mei menyampaikan, jika tidak ada yang menawar lagi, maka tuan muda ini mendapatkan itemnya. Suasana hening sesaat, tidak ada yang berani menawar lebih tinggi lagi. Semuanya, lelang pertama telah berakhir, setengah jam lagi, kita akan memulai lelang kedua. Yuanbao kebingungan dengan kekayaan Ning Tian. Tuan Muda Ning, kenapa kamu tidak bilang jika punya banyak uang? Lelang Tianbao sangat bagus. Lalu Yuanbao menjelaskan cara kerja acara lelang. Jangan khawatir, ini baru lelang pertama untuk meningkatkan suasana. Hal-hal yang lebih bagus disediakan untuk lelang kedua. Ning Tian belum ada pengalaman dalam pelelangan, jadi ia baru memahami setelah diberitahu oleh Yuanbao. Oh, jadi begitu, akan lebih baik jika ada 2 ramuan yang aku butuhkan. Selagi Ning Tian sedang berbincang-bincang dengan Yuanbao, tiba-tiba Yueling menoleh dan memandanginya. Ning Tian kebingungan membuatnya berpikiran tanda tanya besar. Lalu Yueling berkata kepada Ning Tian, "Rekan Tao, aku ingin tahu apakah kamu memiliki waktu luang malam ini?" Perkataan Yueling membuat keterkejutan bagi semua orang yang mendengarkannya. Ning Tian terdiam sejenak, dia masih tetap seperti sebelumnya. Dengan dingin dan singkat Ning Tian menjawab perkataannya. "Aku sibuk." Penolakan Ning Tian membuat Yueling sangat terkejut, dan semua orang juga sampai tercengang dengan sikap Ning Tian kepada Yueling. Menolak ajakan sang putri lagi, dan video pun bersambung.